Kang, ini tong videonya apa? Mata air permintaan. Mata air permintaan. Cepat aja. Mata air permintaan. Ya. Permintaan. Malam ini Bapak bacakan cerita yang berjudul apa? Karena mata air permintaan. Kita mulai ya. Suatu malam di kerajaan Ternate, Raja Sadik sedang tidur lelap. Ia bermimpi bertemu dengan seorang pertapa tua. Di dalam mimpi itu, pertapa tua hendak menyampaikan sesuatu peringatan untuknya. Kerajaanmu akan mengalami bencana besar. Karena itulah kau harus bersiap-siap. Jangan sampai kerajaanmu hancur, kata sang pertapa. Pagi harinya, keributan terjadi di salah satu mata air istana. Mata air itu adalah mata air terbesar yang terletak tepat di belakang istana kerajaan. Namun, sekarang mata air itu hampir mengering. Jika mata air ini mengering, lantas kita harus mencari air kemana? Tidak mungkin kan kita hidup tanpa air. Seorang ajudan raja sedang mengumpulkan keterangan. Ia bertanya berbagai macam hal pada pengurus mata air. Sejak kapan mata air ini mulai kering? Apakah ritual rutin dilaksanakan? Tanya ajudan. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku melihat air di sini tidak lagi melimpah. Padahal semuanya berjalan seperti biasa. Ritual tetap dilaksanakan secara rutin. Setelah semua informasi terkumpul, ajudan raja segera berlari menuju ke istana. Ia harus mengabarkan kepada Raja Sadik secepatnya. Selamat siang, Baginda. Saya hendak melaporkan bahwa mata air terbesar kita mengalami kekeringan. Semua rakyat saat ini sedang kebingungan. Raja Sadik sontak teringat akan mimpinya kemarin malam. Apakah ini artinya mimpiku benar terjadi? Tanyanya dalam hati. Walaupun cemas, tapi raja berusaha bersikap setenang mungkin ketika mendengar kabar itu. Setelah ini, periksalah semua mata air di wilayah kerajaan. Semoga mata air yang lain tidak mengalami hal yang sama. Ajudan itu langsung menjalankan perintah Raja Sadik. Ia berkeliling dari satu mata air ke mata air lainnya, berharap agar mata air yang ia datangi tidak mengalami kekeringan. Sayangnya, semua tak sesuai harapan. Sang ajudan mendapati seluruh mata air itu hampir mengering. Malam harinya, Raja Sadik termenung di depan jendela ruang tidurnya. Ia memandangi keadaan luar dengan pikiran yang kalut. Kemarau panjang tahun lalu belum berakhir. Bahkan sejak itu belum ada hujan sekalipun. Kini, kemarau memasuki tahun kedua. Apa yang akan terjadi pada rakyatku? Ternyata, kondisi buruk itu tidak hanya berlangsung selama 2 tahun, melainkan 3 tahun. Hingga tahun ketiga, kekeringan panjang masih melanda. Hewan-hewan ternak banyak yang mati. Ladang dan sawah tak pernah bisa menghasilkan bahan makanan. Kerajaan Ternate pun mulai kacau. Kekacauan itu diperparah ketika sebagian lahan terbakar karena saking keringnya. Para penduduk meratap. Mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kerajaan. Mengapa hidup kami kian sulit? Apakah kami bisa bertahan? Tanya seorang nenek. Anak-anak pun menangis karena kelaparan. Malang sekali. Mereka gagal memperoleh nutrisi yang seimbang di masa pertumbuhan mereka. Ibu, aku lapar sekali. Kapan aku bisa menikmati makanan yang lezat seperti dulu? Tanya seorang anak perempuan. Sabar ya nak, berdoalah. Semoga kekacauan ini segera berakhir. Suatu hari, Raja Sadik memutuskan untuk melihat sendiri keadaan di kerajaannya. Dia menyamar sebagai seorang pemburu biasa dan berangkat hanya ditemani oleh ajudannya. Maaf Baginda,
Apakah Baginda yakin untuk melakukan hal ini? Tanya ajudan. Yakin. Aku merasa tidak senang jika hanya berdiam diri di istana, sahut Raja Sadik. Raja Sadik dan ajudan pun memulai perjalanan. Saat sore hari tiba, mereka singgah di satu desa. Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek yang sedang mengais ladang keringnya. Raja Sadik pun penasaran, ia menghampiri kakek itu. Apa yang sedang kakek lakukan? Tanyanya. Aku berharap masih menemukan sisa-sisa umbi di ladangku. Meskipun tanahnya sudah kering, tapi aku harus berusaha untuk mendapatkan umbi itu. Cucuku satu-satunya sedang kesakitan di rumah. Kami pun kelaparan, karena sejak kemarin tidak bisa mendapatkan makanan. Raja Sadik sungguh iba ketika mendengar jawaban kakek kasihan. Ia pun berencana untuk menolong sang kakek dan cucunya. Bolehkah saya menengok cucu kakek? Saya mempunyai bekal makanan dan air. Siapa tahu bekal yang saya bawa ini bisa membantunya, ucap Raja Sadik. Dengan senang hati kakek itu mempersilahkan Raja Sadik untuk menengok cucunya. Sesampainya di rumah kakek, Raja Sadik langsung membagi bekal yang ia bawa dari istana. Oh, lezatnya. Akhirnya aku bisa minum dan makan lagi. Terima kasih, Paman, kata sang cucu. Sang kakek juga mendapatkan makanan dan air minum. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Raja Sadik yang baik. Kemudian, Raja Sadik dan sang kakek saling bertukar cerita tentang kekeringan yang melanda kerajaan selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, hidupku terasa sangat berat. Aku hanya tinggal bersama cucuku. Ialah satu-satunya keluarga yang kumiliki saat ini. Jadi aku sangat terpukul jika setiap kali melihatnya mengeluh kelaparan. Tak terasa, hari sudah malam. Raja Sadik pun berpura-pura meminta izin untuk menginap. Ia ingin menguji apakah rakyatnya masih punya belas kasihan meskipun sedang dalam kesulitan. Tentu saja, kakek itu mengizinkannya. Silakan bermalam di kamar tidurku, nak, kata sang kakek. Saat sedang tidur, Raja Sadik kembali memperoleh mimpi yang sama seperti sebelumnya. Ia bertemu dengan sang pertapa tua lagi. Kali ini, Raja Sadik memohon petunjuk padanya. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kekeringan ini, pertapa? Tanya Raja. Pertapa tua itu tersenyum. Ia berkata, karena kebaikan hatimu pada kakek dan cucunya itu, maka aku akan memberimu sebuah cara. Pergilah ke bukit paling tinggi. Bawalah serta 1 batang bambu dan carilah sebuah batu. Setelah itu berdoalah dengan khusyuk kepada Tuhan. Tancapkan bambu itu dan letakkan batu di depannya. Lanjutnya. Pagi harinya, Raja Sadik berpamitan pada sang kakek dan cucunya. Ia pergi ke puncak bukit dan mengikuti sebuah arahan dari sang pertapa dengan baik. Secara perlahan, batang bambu itu mulai ditumbuhi akar dan daun. Batang bambu itu menjulang semakin tinggi. Kemudian, dari sela-sela batu mengalirlah air yang sangat jernih. Berita tentang terbitnya mata air itu langsung tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh penduduk sekitar. Para penduduk pun bersorak kegirangan. Mereka berterima kasih kepada Raja Sadik, raja yang sangat baik dan peduli pada rakyatnya. Mereka juga bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam sekejap, mata air itu menjadi terkenal. Seluruh orang datang mengantri untuk mengambil air. Mata air itu dijaga oleh prajurit agar para rakyat bisa terjun. Syukurlah, aku tak perlu khawatir lagi sekarang. Terima kasih Tuhan, ucap seorang ibu. Raja Sadik juga memerintahkan agar prajurit mulai mengambil air-air itu dan menyalurkannya ke desa-desa lain menggunakan gerobak kuda. Aku ingin mata air itu bermanfaat bagi siapa saja. Bawalah air-air itu ke desa lain agar rakyat yang rumahnya jauh tetap bisa bertahan, ucap sang raja. Sejak saat itu, mata air itu disebut dengan nama Aketolahi atau air permintaan. Raja Sadik yang telah melakukan apapun demi kesejahteraan rakyatnya kini dikenal sebagai raja yang harum namanya. Ketulusannya dan kebaikan hatinya selalu dikenang oleh siapapun. Tamat. Mata air permintaan. Air permintaan.
Suka ayat teman-teman.